Halo, selamat datang di channel Babu Jerman. Saya mau berangkat kerja dan hari ini hujan ya. Jadi mohon maaf kalau agak berisik karena wiper. Saya harus ke sini. Jadi saya mau cerita hari ini kemarin ya. Waktu saya pulang kerja ya. Minggu ini saya memang padat jadwal saya, jadi maaf yang saya belum sempat kunjungi atau respon komennya. Terus jangan marah kalau saya belum sempat bales ya. Jadi kemarin saya pulang kerja, baru saya keluar dari kompleks itu kan. Kalau yang sering lihat vlog saya ya, tempat saya kerja itu kayak kalau keluar atau dari komplek itu ada kayak bundaran ya. Jadi ke arah rumah saya tuh ada bundaran, dan dari situ saya lihat di depan saya tuh ada mobil ya. Tapi mobil itu berhenti, otomatis saya harus berhenti juga karena ada seorang perempuan mungkin umur sekitar 50-60 gitu. Saya nggak tahu umurnya berapa. Bisa jadi lebih muda dari itu karena ya, saya bisa lihat langsung itu orang Asia, orang Cina ya. Jadi dia matahari bagus ya, tapi mendung, tapi dia mencorot sedikit. Jadi sambil dia saya lihat ya dari mobil dia begini nih, kayak begini ya, memohon bantuan dari si pengemudi mobil di depan saya. Tapi namanya orang Jerman, kalau dia nggak kenal, dia nggak mau bawa orang ya, walaupun orang mohon minta tolong gitu ya. Dia tergantung orang sih ya, tapi biasanya keamanan adalah yang utama kan bagi orang Jerman. Jadi mobil depan saya tuh menolak dan lanjut jalan. Saya sudah siap-siap, saya udah kasih sen, saya berhenti, saya kasih isyarat, ayo masuk ke mobil saya sih. Tapi saya kan belum terlalu biasa sama mobil ini, jadi dia buka-buka pintu, ternyata itu mobil ya, memang mobil ini dirancang untuk keamanan kan. Jadi orang dari luar nggak bisa buka kan, saya harus cari dulu tombolnya. Untungnya di belakang saya nggak ada mobil ya, jadi cuma ada dua sepeda ya, mereka juga harus muter karena saya berhenti tarik penumpang. Dia minta tolong karena bahasa Jermannya juga dia nggak bisa gitu, bahasa Jerman. Dia cuma minta tolong dengan bahasa Jerman yang terbata-bata, tolong ke rumah orang Cina di sana. Dan saya langsung, oh mungkin ini orang Cina yang kenalan saya juga gitu. Saya kenalkan sama dia, saya dulu sering bantu dia belanja kan. Dia punya 2 anak kecil, terus dia bilang namanya ini. Oh iya saya tahu, saya bilang nanti saya bawa kamu ke situ ya, saya bilang. Dan saya bawa, tapi orang Cina ini nggak ada di rumahnya. Terus saya bilang ya udah kamu ikut ke rumah saya lah. Tahu nggak ini ceritanya? Karena saya nggak ngerti bahasa Cina ya, saya nggak bisa bahasa Mandarin. Saya minta tolong sama saya nggak bisa telepon juga orang Cina ini yang kenalan saya ya, nomornya tiba-tiba menghilang dari HP saya. Apakah mungkin karena waktu HP saya setting factory dia hilang gitu ya. Nah terus akhirnya saya minta tolong sama mamahnya teman anak saya yang orang Cina. Untungnya dia ada ya di rumahnya kan, lagi libur juga. Tapi dia juga nggak terlalu ngerti masalahnya, katanya perempuan ini banyak masalah, jadi dia berurusan sama pemerintah. Jadi pemerintah di kota ini khususnya ya menyulitkan, karena sebetulnya dia sudah 12 tahun katanya di Jerman, ngakunya begitu ya. Nah, terus tapi dia nggak dapet izin lagi atau gimana, nggak bisa tinggal, dan pemerintah mau mengirim dia kembali ke Cina ya. Nanti detailnya saya cerita lagi karena saya sudah mau sampai ke tempat saya kerja. Buat yang
mengira bahwa ya kalau sudah bisa sampai di Jerman pasti enaklah hidupnya, ya itu salah besar. Karena ya kehidupan di Jerman ini atau di luar negeri bisa sangat-sangat keras bagi orang luar, sama saja dimanapun ya. Seperti kalau kita dengar soal TKA ya, tenaga kerja asing gitu ya, kita kan langsung emosi gitu kan, pikiran kita iya ngapain gitu kan. Padahal kita harus lihat juga keadaan mereka, bahwa sama saja seperti banyak orang kita yang berusaha mencari kehidupan yang lebih baik ya, mengerti ya. Jadi banyak orang yang memang tidak punya pilihan selain berusaha mencari kehidupan yang lebih baik, karena di negaranya, di tempat asalnya, kehidupan mereka itu sangat-sangat susah. Nggak semua orang beruntung punya kehidupan yang layak, yang baik ya, dan tidak perlu meninggalkan kampung halamannya. Bersyukurlah kalau kita termasuk orang-orang yang tidak harus meninggalkan kampung halaman untuk mengadu nasib. Karena seenak-enaknya di tempat orang gitu ya, tidak seindah kampung halaman sendiri ya. Ada peribahasa mengatakan hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri masih mending gitu ya. Ini pepatah kan. Sekarang kita pikir banyak sekali orang Indonesia yang mengadu nasib sebagai TKI. Itu adalah kenyataan bahwa ya mereka berusaha mencari kehidupan yang lebih baik. Jadi apakah mereka diterima di luar negeri itu masalah lain. Kita banyak mendengar berita, bukan cerita hoax ya, berita bahwa TKI ini dianiaya gitu ya, diperlakukan tidak baik oleh majikannya atau mengalami banyak sekali kesukaran di negeri orang. Itu adalah fakta. Tapi bagi mereka itu adalah seperti apa ya? Ya untung-untungan gitu kan. Namanya orang mengadu nasib. Untung kalau dapat nasib yang lebih baik, tapi kadang-kadang mereka mendapatkan perlakuan tidak baik dan nasib mereka berakhir tragis. Ini kan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh siapapun juga. Bersyukurlah kalau kita tidak harus mengalami situasi seperti ini, gitu ya. Hati saya seringkali sedih gitu ya kalau saya baca berita. Saya tuh orangnya begitu, terlalu cepet iba gitu ya sama orang, kasihan gitu. Jadi walaupun saya nggak kenal sama orang ini, kalau saya baca berita seperti itu, hati saya ikutan nangis gitu, karena saya seperti bisa merasakan penderitaan orang lain gitu. Itu sebabnya saya punya penyakit mental gitu. Saya bisa depresi, bisa sedih karena penderitaan orang lain, walaupun saya nggak kenal gitu sama orang ini. Itu emang bawaan saya begitu ya. Makanya saya harus hati-hati kalau saya mendengar kabar atau berita yang menyedihkan. Saya nggak boleh terlalu larut gitu, saya nggak boleh terlalu, tapi susah gitu buat saya. Kadang-kadang saya nggak bisa tidur mikirin masalah orang lain gitu, padahal kehidupan saya bisa dikatakan semuanya baik gitu ya. Tapi kadang-kadang saya susah hati karena mikirin kesusahan orang lain. Itu saya gitu. Makanya saya harus ke psikiater gitu, karena saya harus belajar untuk ngasih batasan buat pikiran saya. Jangan ke sana gitu, jangan ke sana. Kalau kamu ke sana nanti kamu tenggelam dalam lautan depresi. Kamu bisa sedih berhari-hari nangis gitu, padahal kamu kenal juga enggak sama orang ini gitu kan. Tapi saya merasa Tuhan ngasih saya hati seperti begini, bisa jadi kutuk, bisa jadi berkat. Ya, tapi saya percaya Tuhan, maksud Tuhan adalah baik gitu. Nggak mungkin Tuhan ngasih sesuatu yang tidak baik buat kita. Kenapa? Karena saya yakin
Tuhan memberi saya hati seperti ini karena Tuhan mau menyatakan dirinya bahwa hatinya Tuhan tuh kayak begitu gitu. Tuhan itu penuh belas kasihan sama orang-orang yang menderita, ya. Karena itu bersyukurlah kita kalau kita punya hati yang merasa iba sama penderitaan orang lain, karena itu artinya kita dikasih karunia. Walaupun itu bisa jadi berat buat kita sendiri ya. Seperti saya harus ke psikiater gitu karena saya bisa menderita gitu karena hal ini ya. Nanti saya lanjut, saya harus kerja dulu ya. Saya sudah selesai kerja sekarang. Saya kerja di sini ya, di rumah sakit jiwa. Jadi orang gila kerja di rumah sakit jiwa, cocok ya. Dan panas sekarang. Tadi pagi hujan, sekarang panas. Itulah cuaca di Jerman. Jadi lanjut ya. Ternyata perempuan yang saya bawa pulang itu, ini ya kenapa ya mobil. Ternyata dia itu pasien, tapi dia bukan di bagian sini, bukan di tempat saya kerja. Dia pasien di rumah sakit ini. Tapi dia itu kayaknya di seberang itu ada kayak rumah ya, bukan rumah biasa tapi rumah pasien yang mungkin mereka lebih nggak kayak di sini. Kalau rumah sakit kan kayak kamar-kamar gitu ya. Kalau rumah biasa kan kayak satu rumah ada beberapa kamar, jadi mungkin ada perawat juga dan dapat makanan juga. Tapi begini ceritanya, perempuan ini katanya sih kan 12 tahun udah di apa namanya di Jerman, tapi kenapa dia nggak bisa bahasa Jerman, itu juga pertanyaan. Karena mungkin dia kerjanya, dia bilang dia tukang urut ya, tukang pijit, jadi nggak harus berurusan mungkin sama orang yang harus ngomong gitu kan. Jadi memang kalau kayak begitu, biarpun udah puluhan tahun di Jerman, kalau nggak setiap hari ngomong sama orang dalam bahasa Jerman ya jadi jadi nggak bisa kan. Anak-anak saya untungnya pakai bahasa Jerman juga ya sama saya. Ini saya harus hati-hati di sini. Nah, kemarin waktu saya keluar dari sini nih, ya minta numpang. Saya lihat dia ternyata tangannya dua-duanya tuh patah, masih pakai perban, dan kakinya sebelah satu juga pakai perban, dan bawahnya itu saya lihat tumitnya hitam. Timbullah pertanyaan, apa yang terjadi dengan perempuan ini, dengan ibu ini ya. Curiganya saya, dia ini memutuskan untuk lompat. Saya curiga dia lompat dari ketinggian yang mengakibatkan dia begitu ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa dia melakukan percobaan bunuh diri dengan lompat dari ketinggian? Ini analisa saya, diagnosa saya. Jadi saya nggak dapat keterangan ini dari dia, dan tadinya saya sama suami mau ke rumah sakit tempat saya kerja, rumah sakit jiwa ini, untuk cari keterangan. Tapi saya bilang sama suami saya, biasanya pihak rumah sakit nggak bisa memberi informasi tentang pasien. Biasanya kan sifatnya rahasia ya informasi itu. Jadi saya bilang kayaknya nggak bisa.
Jadi ini saya cuma menganalisa dan berdasarkan cerita dia yang sepotong-sepotong saya dengar gitu ya, yang saya mengerti. Jadi ceritanya dia mau dideportasi, mau dikirim ke Cina lagi. Dan dia kan nggak mau karena di sini kesempatan dia untuk kerja, untuk dapat uang ya jauh ya lebih besar daripada kalau dia di Cina. Dia cerita di Cina itu dia susah ya, rumahnya kecil. Kalau kita yang lihat ya, yang tahu ya, yang di mungkin dari YouTube juga bisa lihat. Zaman sekarang semua dari internet kita bisa tahu. Saya sering lihat kehidupan orang di Cina ya, bukan di kotanya yang kayak metropolis gitu ya, tapi orang biasa gitu yang hidup di berdesak-desakan gitu ya, di kota kecil atau kota besar. Mereka kadang-kadang hidup secara tidak manusiawi karena ya WC di situ, masak di situ, makan di situ ya. Itu bisa dilihat, coba cek David bagaimana kehidupan orang-orang di Cina. Ya, jadi banyak mereka yang berusaha gitu ya, mencari peruntungan kehidupan lebih baik dengan kerja di luar negeri. Nah, si ibu ini juga begitu, tapi entah masalahnya apa, karena saya sudah 2 orang yang saya tahu punya masalah dengan pemerintah dengan izin tinggal. Yang satu itu orang hitam, tapi dia udah menikah sama orang Jerman dan udah punya anak, tapi yang nggak adil dong kalau dia harus meninggalkan Jerman, berpisah dengan anak istrinya karena nggak dikasih izin tinggal sama pemerintah Jerman. Padahal di sini dia nggak minta-minta sama pemerintah, dia kerja, dia punya pekerjaan, ya. Kenapa dia nggak boleh? Itu kan kadang-kadang kita nggak mengerti yang namanya birokrasi. Birokrasi itu kadang-kadang memang bikin orang jadi crazy, birokrasi, ya. Nah, karena dia bilang dia mau protes dengan kebijakan pemerintah yang mau mengirim dia pulang, jadi dia melakukan hal itu. Ya, itu analisa saya berdasarkan cerita dia. Karena dia bilang semua diambil dari dia, barang-barang dia, baju-baju dia, ya. Dan dia dipaksa harus keluar dari tempat tinggalnya, gitu ya, harus pulang ke Cina. Dan dia berontak karena dia nggak mau, ya. Dia berusaha melawan. Sampai karena frustasi, karena dia nggak tahu harus bagaimana, nggak ada pengacara yang bisa membela dia, dan juga dia juga nggak bisa bahasa Jerman. Satu-satunya cara adalah dia melakukan protes dengan mencoba bunuh diri, mogok makan. Dia bilang dia udah 5 hari itu nggak makan, ya, badannya memang kurus kering ya. Saya cerita ini berat ya. Jadi saya punya kehidupan, saya bersyukur kehidupan saya, puji Tuhan, baik, tapi tidak semua orang beruntung ya. Jadi ada orang-orang yang memang kehidupannya berat ya. Nanti saya lanjut ya, saya harus masuk ke rumah dulu karena sekarang saya udah sampai. Ya, jadi kita nggak bisa bantu ya, yang namanya berurusan sama pemerintah, peraturan, apalagi pemerintah di Jerman nggak bisa disogok ya, nggak bisa main uang atau gimana. Kalau udah peraturan ya udah begitu, kita nggak bisa bikin apa-apa. Saya nggak tahu kenapa dia nggak bisa tinggal di Jerman lagi, kenapa dia harus deportasi. Mungkin ada sesuatu yang mungkin nggak cocok sama peraturan gitu, mungkin ada dokumen-dokumen yang nggak lengkap atau persyaratan yang dia nggak bisa penuhi gitu ya. Jadi susah gitu. Cuma kasihan aja, akhirnya dia berjuang mati-matian gitu ya, dengan berbagai cara dia protes ya, melukai dirinya sendiri gitu, dengan harapan ya mungkin supaya dia nggak deportasi gitu. Tapi akhirnya ya udah, akhirnya malah dia dimasukin ke rumah sakit jiwa kan. Akhirnya dia dioperasi kan, tangannya, kakinya yang patah. Terus saya nggak tahu bagaimana proses
izin tinggalnya atau kelanjutannya gitu. Tapi saya udah dapat nomor teleponnya, dan kemarin dia pulang sama suami saya mau dianterin, tapi dia nggak mau, dia bilang dia mau jalan kaki. Dengan keadaan kondisi kakinya seperti begitu, akhirnya kita khawatir kan, suami saya juga dia khawatir gitu. Akhirnya dia bilang ayo kita susulin gitu, kita lihat dia. Akhirnya kita susulin, tapi dia udah nggak ada gitu, dia cepet juga jalannya. Saya juga heran, biasanya saya jalan kaki kan ke situ ya, kalau yang suka lihat vlog saya kadang-kadang kalau cuaca bagus suka jalan kaki, dan itu paling sedikit setengah jam ya, paling sedikit sampai situ. Tapi nggak tahu dia bisa cepat begitu jalannya, saya juga nggak ngerti. Mungkin dia ada yang ngajak numpang kali, bisa numpang mobil gitu, jadi dia cepet nyampainya. Terus saya telepon, terus dia udah nyampe rumah sakit, dan dia bilang terima kasih gitu. Terus suami saya bilang ya kan, kalau ada apa-apa dia tahu rumah kita, bisa datang atau minta bantuan atau telepon kalau ada apa-apa. Kenapa? Karena kita kasihan ya lihat orang begitu, nggak punya keluarga, nggak punya siapa-siapa gitu. Dia nggak punya suami, nggak punya anak gitu kan. Bagi orang-orang yang pernah merasakan mungkin merantau atau tinggal di tempat yang lain yang jauh dari kampung halaman, mungkin punya gitu perasaan gitu ya. Beda kalau sama orang-orang yang, banyak orang Jerman tuh nggak pernah kemana-mana, nggak pernah ngerasain tinggal di luar gitu, nggak berasa jauh dari kampung halaman. Jadi mereka tuh nggak punya rasa kasihan sama orang tuh nggak ada gitu. Jadi bersyukurlah kalau kita punya pengalaman banyak yang susah gitu ya. Jadi kita juga punya gitu empati sama orang lain ya. Saya pernah kerja gitu ya, terus saya tuh ngeliat orang kasihan gitu, tapi kalau kerja sambil nangis gitu, ibu-ibu gitu kan. Terus saya waktu itu kan jadi mandor, saya bilang kenapa nangis gitu kan. Apa karena saya terlalu keras negur dia, karena kan saya mandor tuh harus sering marahin orang ya kalau kerjanya nggak bener gitu. Ibu ini memang kerjanya emang nggak bisa fokus gitu, kalau ngisi berantakan kayak gitu kayaknya dia bener-bener terganggu gitu kan. Enggak, dia bilang dia mikirin anaknya yang masih bayi di rumah gitu kan. Ya kasihan lah gitu. Terus saya ngadep bos saya bilang ini gimana kita bisa bantu ibu ini, kasihan gitu. Nggak semua orang deh punya perasaan mau bantu orang gitu ya. Dan bos saya bilang kita nggak bisa bantu dia, itu nasib dia gitu ya, itu nasib orang, dibilang beda-beda, dibilang. Ya begitulah. Jadi orang yang mungkin nggak pernah merasakan, atau ada orang yang sengaja gitu membuat hatinya tuh sekeras mungkin gitu, nggak mau pusing sama masalah orang lain gitu ya. Dan ya kalau saya sih mudah-mudahan anak-anak saya nggak sekeras itu hatinya ya. Walaupun besar di Jerman, jangan sampai menutup hati sama penderitaan orang lain gitu. Dan mungkin anak-anak saya juga lihat kali ya, kemarin yang perempuan dia langsung di uang sakunya dibawa ke saya, dia bilang mau tuker ke saya, minta ditukar uangnya supaya yang logam-logam gitu, yang koin-koin gitu jadi lembaran gitu ya, 10 euro. Terus saya pikir mau ngapain, ditukar, ya udah nih saya kasih. Ternyata dia mau kasih sama perempuan ini, dia kasih gini. Tapi si ibu ini enggak usah, ada dibilang ada uang, dia nggak mau gitu. Jadi anak juga ngelihat kali ya dari teladan orang tuanya kan, kalau kita sama orang gitu ya nggak pelit, terus nggak gimana ya, mungkin dia juga jadi tergerak gitu, jadi ngikutin kali ya. Jadi saya bersyukur gitu anak saya punya gitu ya, punya juga rasa mau memberi gitu sama orang lain. Yang lucu, waktu anak saya ada yang cowok ya, yang lain waktu masih kecil ya, umur 4 tahun atau apa,
saya dulu itu kan kayak bendahara gitu ya, kayak ya bukan manajer gitu, tapi buat perusahaan waktu itu, kalau yang mau belanja gitu anak buah minta uangnya ke saya. Jadi anak saya mungkin lihat ini mamanya ini kerjanya bagi-bagiin uang terus gitu ya, ngasih uang tiap kali ada orang datang minta uang dikasih sama saya. emang kerjaan saya kan gitu ya, tiap kali ada orang yang butuh mau belanja ya minta uangnya ke saya karena saya yang megang uang. Nah si anak ini mungkin ngeliatin kayak tau nggak, dia tahu saya di mana saya nyimpan uang. Akhirnya dia ambil tuh uang, dia taruh, saya tanpa sepengetahuan saya, dia taruh di kantongnya segepok uang lembaran ratusan ribu ya, satu di kiri satu di kanan, segepok gitu. Terus dia bagi-bagi sama orang kan, terus dibagi-bagi sama temen-temennya gitu. Nah terus mamah temennya tuh datang ke saya, "Ibu, ini Ariel ngasih uang banyak." "Hah? Dapat dari mana dia uang?" Ternyata dia ngambil sendiri, dan dia pikir ya kayak mamanya kali, dia pengen bagi-bagi uang aja, nyebar uang ke orang-orang. Nah, itulah namanya anak-anak ya. Jadi bersyukur kalau kita nggak harus ngalamin hal-hal yang nggak enak, yang nggak susah gitu. Tapi saya kadang-kadang pikir apakah bagus gitu nggak pernah ngalamin susah, karena kesusahan itu bikin orang jadi kuat juga ya. Tapi ya itulah, tiap-tiap orang betul juga sih, ada perjalanan hidupnya masing-masing, nasibnya masing-masing ya, suratan takdirnya masing-masing ya. Dan yang saya percaya itu Tuhan menentukan jalan hidup kita masing-masing. Jadi walaupun kita pengen membantu orang, jangan sampai orang itu menganggap kita adalah sumber pertolongan ya, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan sampai orang jadi bergantung sama kita. Kalau dia ngalamin susah, ingetnya sama kita, bukan ingetnya sama Tuhan. Nah, saya juga nggak mau saya jadi penghalang antara dia sama Tuhan dengan cara selalu menyediakan diri jadi sumber pertolongan ya, karena kita bisa membantu tapi itu terbatas ya. Tangan Tuhan itu tidak terbatas. Jadi setiap kali saya bantu orang, saya bilang yang bisa benar-benar membantu itu bukan manusia tapi Tuhan. Setiap kali kita punya masalah ya, apapun masalah kita ya, datang sama Tuhan, jangan sama manusia, karena manusia ya itu seringkali mengecewakan, gagal ya membantu kita seperti yang kita harapkan. Tapi Tuhan tidak pernah gagal dalam membantu kita, menolong kita sesuai dengan apa yang kita perlukan ya. Jadi dalam kasus ibu ini, perempuan yang saya ketemu di jalan ya, yang ketemu sama saya di jalan, yang saya bawa pulang ke rumah, kata suami saya, kalau kita bisa kita mau bantu dia kan, tapi nggak bisa kita nampung orang atau gimana, itu melanggar hukum kan. Terus kemarin juga saya pikir apakah dia melarikan diri dari rumah sakit jiwa, ternyata enggak, karena di rumah sakit jiwa ini ada pasien-pasien yang memang boleh bebas keluar masuk, yang penting dia pulang lagi gitu. Enggak melarikan diri dia kalau melarikan diri dicari ya sama polisi. Jadi ya kita nggak bisa, karena melanggar hukum kalau kita membantu orang yang memang secara hukum itu harus dideportasi gitu. Jadi saya bilang kita cuma bisa berdoa ya, karena apapun masalahnya gitu, cuma Tuhan yang bisa menolong dia. Betul, kemampuan kita sebagai manusia terbatas. Apa sih, kita bukannya siapa-siapa kan. Cuma saya berdoa semoga aparat pemerintah yang mau deportasi dia bisa melunak hatinya, bisa berbelas kasihan sama dia gitu ya, sehingga ngasih dia kesempatan lagi untuk tinggal di Jerman. Itu yang bisa saya lakukan ya. Dan juga kehidupan orang yang sebatang kara di negara orang itu sudah cukup sulit tanpa harus
ngalamin hal-hal kayak gini ya. Dia bilang kemarin dia nangis terus kan, nggak makan-makan. Ya itulah kehidupan di luar negeri yang tidak selalu gemerlap ya. Mungkin kita punya impian kalau kita ke luar negeri bakalan enak, tapi ada tantangannya, dan nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri kalau mau mengalami kesulitan. Selalu bisa aja kan, di mana aja. Dan juga kalau mau berhasil atau mempunyai kehidupan yang lebih baik juga tidak harus selalu ke luar negeri ya. Kuncinya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu yang lain akan ditambahkan kepadamu. Kadang-kadang orang salahnya begini, cari dulu yang lain ya, baru cari Tuhan terakhir. Itu yang salah. Karena itu banyak sekali orang yang mengalami masalah dalam kehidupannya karena pertama itu mencari yang lain, mencari peruntungan, kehidupan yang lebih baik, mencari suami, mencari uang dan lain-lain ya, dan mengesampingkan Tuhan. Karena itu banyak masalah yang diizinkan Tuhan terjadi, supaya kita berbalik mencari Tuhan dahulu ya. Yang lain-lain itu datang sendiri. Karena itu semua dijanjikan Tuhan ditambahkan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan terlebih dahulu, mengutamakan Dia dalam segala sesuatu. Itu yang saya percaya dan yang saya alami ya. Oke, terlalu lama ini, panjang sekali saya punya obrolan hari ini. Mudah-mudahan ya bisa ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita saya ini. Dan ya mungkin kita sebagai manusia cuma bisa membantu sama kita dengan apa yang kita bisa, dan selebihnya kita cuma bisa berdoa supaya Tuhan yang menolong mereka sendiri ya.